السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جزاك الله خير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات رحمكم الله. Alhamdulillah, sepantasnya lah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat. Sungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Semakin kita tidak pandai menyadari limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu pula kita tidak menyempurnakan syukur. Dan semakin banyak kita mempelajari serta mencermati nikmat Allah Subhanahu wa taala pada diri kita masing-masing, semakin besar dan menjadi semakin mudah rasa syukur kita kepadanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri kalian sendiri tidakkah kalian melihat? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari penciptaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bentuk. Belum nikmat hidayah, nikmat yang tidak bisa didapatkan dari sembarang orang di sembarang tempat. Nikmat yang tidak ternilai harganya. Nikmat yang barang siapa dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dengannya, niscaya ia akan mendapatkan keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan nikmat hidayah juga adalah nikmat yang jika nikmat tersebut dicabut dari seorang hamba, bersiap-siaplah dia untuk mendapatkan kesengsaraan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Maka dalam khutbatul hajah yang tadi dibacakan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yahdihillahu fala mudilla lahu." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dia tidak akan disimpangkan jalannya. Wa may yudlil
falan tajida lahu waliyan mursyida. Dan barang siapa yang disimpangkan jalannya, dicabut nikmat hidayahnya, engkau tidak akan mendapatkan baginya petunjuk ataupun pemberi bimbingan. Ma'asyiral ikhwa wal akhawat rahimakumullahu jami'an. Sekian banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita. Saya cukup yakin nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa didustakan. Jin berkata, la ma bi syai'in min alaika rabbana nukadzib. Tidak sedikit pun di antara nikmat-nikmatmu yang kami dustakan ya Allah. Jin. Sementara manusia sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia banyak berbuat kezaliman dan banyak bersikap kufur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Dan dengan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah dengan lisan. Lebih daripada itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengharuskan seorang hamba melibatkan syukur dengan kalbunya dan membuktikan syukur itu dengan segenap anggota tubuhnya. Saat malam demikian panjang diketahuilah oleh istri beliau, ibunda kita semua, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, tawarramat qadamah, bengkak kedua kaki beliau sallallahu alaihi wasallam dengan salat itu. Dengan penuh iba beliau bertanya kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," kata ibunda Aisyah, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa engkau yang dahulu bahkan yang akan datang?" Ibunda Aisyah radhiyallahu anha seakan bertanya, "Mengapa engkau lakukan sedemikian hebat seperti ini? Padahal engkau adalah hamba yang telah dijaminkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala." Menanggapi pertanyaan tersebut sederhana, penuh kesahajaan, namun mendalam jawaban beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, afala akunu 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak pantaskah bagiku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu saat itu, dan pesan ini juga berlaku buat kita sebagai umatnya. La tada'an an taqula dubura kulli salah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa berzikir mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadah untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan yang sedikit namun terbukti mereka telah bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala, karena memang orang-orang yang bersyukur sangatlah sedikit. Ayyuhal kiram, di pagi hari yang baik dan berbahagia ini, di hari pertama dari Ayyamul Bid pada bulan Sya'ban 1439 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat taufik kepada kita semua sehingga bisa melangkahkan kaki dan hadir di masjid ini
setelah melaksanakan salat fajr, salatul fajri, salat subuh, dilanjut dengan zikir, kemudian kita duduk di majlis ilmu. Majlis yang hanya akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majlis yang diharapkan dapat melunakkan hati kita dengan ayat dan hadis tersebut. Majlis yang diharapkan dari masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala menghadirkan keberkahan dalam hidup kita. Maka izinkan kami di kesempatan yang berbahagia ini mengingatkan kepada seluruh yang hadir di sini untuk mengikhlaskan niat dalam hati. Sesaat saja insya-Allah. Tetapi yang sesaat itu bila kita jalankan dengan keikhlasan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya dalam catatan amal salih yang besar buat masing-masing di antara kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya tentang seorang tabi'in bernama Maimun ibnu Mihran. Siapa namanya? Maimun bin Mihran rahimahullah. Seorang tabi'in. Tabi'in itu siapa? Murid-muridnya para sahabat. Kalau Maimun ibnu Mihran mengucapkan sesuatu, siapa lawan bicara beliau saat itu? Sama-sama sesama tabi'in, atau minimalnya adalah murid-muridnya tabi'in, yaitu tabi'ut tabi'in. Iya apa tidak? Para tabi'in generasi mulia atau tidak? Mulia. Kalau tabi'ut tabi'in generasi mulia atau tidak? Mulia. 3 generasi utama yang paling mulia di antara semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diutarakan dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelah sahabat, yang biasa kita kenal dengan generasi tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi setelah tabi'in yang biasa disebut tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi utama yang disebutkan dalam hadis. Meskipun Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalatha. Aku tidak yakin apakah beliau setelah menyebutkan generasi beliau yaitu para sahabat menyebutkan 2 atau 3 generasi. Tapi disepakati bahwa 3 generasi ini adalah 3 generasi terbaik di antara semua perjalanan hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menarik pada ungkapan Maimun ibnu Mihran rahimahullahu taala, setidaknya bisa diingat dalam memori kita. Beliau pernah berkata, inna a'malakum qalilah fa akhlisu hadzal qalil. Kata beliau, sesungguhnya amal kalian itu sedikit, maka ikhlaskanlah yang sedikit ini. Maimun ibnu Mihran rahimahullah berkata, sesungguhnya amal kalian sedikit. Siapa kalian yang ditujukan saat itu? Generasi terbaik umat ini. Kalau tidak sesama tabi'in seperti beliau, minimalnya adalah tabi'ut tabi'in yang masih generasi terbaik umat ini. Ya atau tidak? Tapi Maimun ibnu Mihran berkata, inna a'malakum qalilah, sesungguhnya amal kalian sedikit. Hadirin, bayangkan jika Maimun ibnu Mihran rahimahullah hidup di zaman kita.
Apa yang akan beliau komentari tentang amal kita ini? Kalau amal tentang katakanlah tabi'ut tabi'in dinilai sedikit, lantas bagaimana dengan amal kita? Yang kita sadari sepenuhnya bahwa kita dibandingkan mereka jauh. Inna a'malakum qalilah. Sesungguhnya amal kalian sedikit. Subhanallah. Fa akhlisu hadzal qalil. Maka ikhlaskanlah yang sedikit ini. Tidak mengherankan kalau kemudian di antara para ulama ussalaf ada yang berkata, ma'alajtu nafsi ashadda minal ikhlas. Aku tidak pernah mengobati pada diriku sesuatu yang lebih berat daripada pengobatan untuk ikhlas. Ini mereka di zaman keemasan Islam. Maka hendaklah kita belajar dari keteladanan indah yang ada pada mereka untuk selalu menjaga keikhlasan dalam hati pada setiap amal. Rubba amalin saghir tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhu an-niyyah. Sangat mungkin amal yang dianggap kecil menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan niatnya. Dan bisa saja amal yang besar menjadi kecil. Hadza syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan yang terletak di antara Rajab dengan Ramadan. Berarti bulan apa? Sya'ban. Ketika seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak melihat Allah oleh manusia terletak antara Rajab dengan Ramadan. Yurfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan tersebut diangkat amalan manusia menuju Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku cinta, aku senang, aku bahagia jika saat amalku diangkat aku dalam keadaan berpuasa. Inilah bulan Sya'ban. Tapi kajian kita di kesempatan kali ini adalah persiapan-persiapan yang seyogianya kita ketahui dalam menyambut bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah, kalau kita ketahui bahwa kita akan kedatangan seorang tamu, biasanya persiapan yang akan dilakukan menyesuaikan seberapa hebat penilaian kita terhadap tamu tersebut. Yang akan datang adalah fulan, kemudian fulan itu begitu hebat kedudukannya pada diri kita, maka kita persiapkan sambutan untuk kedatangan fulan tersebut sesuai dengan anggapan kita kepadanya. Betul atau tidak? Ketika yang akan datang adalah fulan yang berbeda, yang akan datang adalah fulan, oh fulan, ya biasa saja, maka persiapan pun dilakukan biasa saja. Ini logis ada pada masing-masing kita dalam menghadapi penyambutan tamu. Kalau yang datang adalah teman biasa, ya ala kadarnya. Tapi kalau yang datang adalah tamu mulia, tamu agung, tamu yang diistimewakan, maka sambutan pun akan berbeda. Mungkin rumah ikut dipersiapkan. Kalau perlu dicat ulang. Kalau tamu tersebut akan menginap, maka disiapkan spray yang baru, dikasih wewangian.
Tapi kalau kemudian yang datang biasa saja, ya sudah pakai spray bekas saya kemarin saja. Begitulah kiranya sambutan seorang muslim, seorang muslimah terhadap kedatangan bulan Ramadan. Semakin seorang muslim, muslimah memahami dengan baik seberapa besar kehebatan dan keistimewaan bulan Ramadan, seberapa besar dan banyak keberkahan yang ada padanya, dan semakin seorang muslim muslimah tidak terlalu mengerti tentang berkah yang ada di bulan Ramadan, maka sekadar itu pula lah dia akan menyambut Ramadan ala kadarnya juga. Masih ada beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Allahu a'lam. Allah berfirman di akhir surat Luqman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu tentang hari kiamat. Hari kiamat kapan terjadi? Jangankan kita manusia biasa, nabi, rasul, bahkan malaikat pun tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi kalau di zaman sekarang ada yang memperkirakannya, itu kedustaan. Apalagi sampai memastikannya, itu ramalan yang berseberangan dengan Al-Quran. Jika Nabi SAW saja ditanya kapan hari kiamat, beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ternyata yang bertanya adalah malaikat Jibril alaihi salam yang saat itu datang menjelma sebagai manusia. Jawaban Nabi tentang pertanyaan beliau terkait kapan hari kiamat, jawaban Nabi adalah yang ditanya tidak lebih berilmu daripada yang bertanya. Di kesempatan yang lain, tatkala seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi hanya menjawab, madza a'dadta laha? Apa yang engkau persiapkan untuk kedatangannya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya, bagaimana detail kedahsyatannya. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Dialah Allah yang menurunkan hujan, dan dialah Allah Subhanahu wa taala saja yang bahkan mengetahui rincian detail hujan, kapan, di mana, sebesar apa, kepada siapa, dan seterusnya. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap rinci detail yang ada pada rahim setiap wanita. Sekalipun mungkin kecanggihan teknologi di zaman sekarang berkolaborasi dengan ilmu kedokteran, mengungkap ini itu tentang janin dalam rahim, itu hanya secuil kecil. Diprediksi perempuan yang lahir laki-laki, diprediksi laki-laki yang lahir perempuan, sampai sekarang. Diprediksi sakit, ternyata sehat. Diprediksi sehat, ternyata sakit. Diprediksi hidup, ternyata wafat. Diprediksi sudah wafat, subhanallah, terlahir dalam keadaan bernyawa. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa bih. Wa ya'lamu ma fil arham. Dia mengetahui, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada.
Tidak satu jiwa pun dari manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. Dan tidak pula satu jiwa pun mengetahui di bagian bumi Allah mana dia akan dijemput oleh ajal kematiannya. Ramadan hanya beberapa hari ke depan. Kita tidak tahu apakah kita benar-benar berjumpa dengannya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah bahwa seorang alim bernama Al-Ma'la Ibn Al-Fadl rahimahullah berkata, para ulama itu berdoa 6 bulan lamanya. 6 bulan, bukan 6 menit. Kita berdoa 6 menit saja merasa sudah banyak. Subhanallah, berarti saya sudah doa 6 menit. Apalagi kalau kita bisa berdoa 6 jam, 6 hari. Ternyata para ulama tidak kurang dari 180 hari. Setiap kali mereka berkesempatan untuk berdoa, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahu Akbar. Dan masih dalam kitab yang sama, Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyatakan bahwa Yahya Ibn Abi Katsir menukilkan, sejatinya di antara doa yang dipanjatkan oleh para ulama diketahui oleh beliau, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku kepada Ramadan, aku, dan hantarkan Ramadan untukku dari kedua arah, agar pertemuannya lebih pasti. Seperti seseorang berdoa, ya Allah pertemukan hamba dengan kedua orang tua hamba, pertemukan kedua orang tua hamba dengan hamba. Betul-betul dia merasa ingin dipertemukan dengan orang yang dirindukannya. Minta dipertemukan dirinya dengan Ramadan, minta dipertemukan Ramadan dengan dirinya. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terima segenap amal yang aku lakukan padanya sebagai amal yang mutaqabbal, diterima di sisimu sebagai amal yang saleh. Allahu Akbar. Kenalilah keutamaan, keistimewaan, keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Ma'asyiral ikhwah, apa yang akan disampaikan tentang keberkahan bulan Ramadan bukan sesuatu yang baru buat kita. Inilah perjalanan waktu. Kami yakin bahwa di bulan-bulan Sya'ban atau Rajab tahun kemarin, sebelum kedatangan bulan Ramadan, juga kita mendengar, kita hadir di majlis ilmu disampaikan oleh para asatidzah tentang kemuliaan keberkahan bulan Ramadan. Tidak ada yang berubah. Zaman luar biasa. Tapi mereka itu rindunya terhadap Ramadan menjadikan mereka berdoa untuk bertemu dengan Ramadan 6 bulan lamanya. Maka semestinya kita jauh lebih daripada itu. Kalau mereka menyambut Ramadan sedemikian hebat, maka semestinya kita menyambut Ramadan jauh lebih daripada itu. Karena sungguh kita membutuhkan, kita fakir terhadap semua keberkahan, kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kami akan mencoba mengingatkan kita bersama beberapa hal yang terkait dengan kemuliaan dan keindahan di bulan Ramadan. Yang pertama, bahwa Ramadan adalah bulan kebaikan dengan semua arti kebaikan yang ada padanya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu riwayat
Bukhari dan Muslim, idza jaa Ramadan. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Bila tiba malam pertama bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, jika tiba bulan Ramadan. Sehingga dapat diketahui bahwa memang masuknya bulan itu diawali dengan siang atau malam? Malam. Hitungan Ramadan itu mulainya dari malam pertama. Sehingga kita tarawih dulu atau puasa dulu? Tarawih dulu. Karena di situ berarti kita sudah masuk malam pertama bulan Ramadan. Dan oleh sebab itu pula, identitas yang Allah berikan buat kita kaum muslimin adalah penanggalan qamariyah, hijriyah, bukan syamsiyah atau masihiyah miladiyah. Dan berbanggalah kita sebagai umat Islam yang penanggalannya sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bulan-bulan hijriyah disebutkan di dalam Al-Quran. Ada 12 bulan yang kita kenal dengan bulan hijriyah. Maka semestinya kita berpegang teguh dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan. Jika tiba malam pertama bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin pembangkang dirantai. Suffidat. Dan biasanya muncul pertanyaan, subhanallah, pertanyaan ini setiap tahun yang muncul. Ustadz, kalau memang katanya setan itu dibelenggu, maka mestinya logikanya kemaksiatannya berkurang. Tapi kok maksiat di luaran masih banyak? Dijelaskan oleh para ulama, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Dibelenggu para syaitan, dan syaitan itu adalah man marada minal jin. Setiap yang durhaka, durjana, pembangkang di antara jin. Berarti ada jin-jin lain yang tidak berkriteria seperti itu, mungkin untuk menggelincirkan manusia dalam dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, bisikan waswasah, godaan ketergelinciran juga muncul dari selain jin. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalau setan pembangkangnya dibelenggu, manusia durjananya tidak dibelenggu. Maka boleh jadi manusia-manusia semacam itu terus dimanfaatkan untuk menggelincirkan manusia. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan seyogianya kita mencermati dengan lebih objektif. Sebetulnya secara umum sekalipun kemaksiatan itu berkurang. Secara umum kita melihatnya secara umum, bukan secara khusus di tempat tertentu, di waktu tertentu. Secara umum di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa maksimal di dalam beribadah kepadanya. Nabi bersabda, jika tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan dibelenggu, jin-jin yang durjana dibelenggu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha bab. Dibuka semua pintu surga, tidak satu pintu surga pun yang tertutup. Kita kalau mau hadir di sebuah tempat yang kita tuju, ternyata semua pintunya terbuka. Apa yang kita pahami? Kira-kira boleh masuk atau tidak? Sebaliknya Nabi menyatakan,
wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka satu pintu pun di antara pintu-pintu itu. Ada yang bertanya, Ustadz, dibuka pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, apakah hissi atau ma'nawi? Betul-betul pintunya itu dibuka dan ditutup, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, atau adakah makna yang lain? Allahu ta'ala a'lam. Jika ada dalil yang menjelaskan amrun ghaibi semacam ini, kita beriman. Jika tidak, maka setidaknya kita paham makna bahwa Nabi SAW menyatakan di bulan Ramadan, sejak malam pertamanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga dan tidak menutup satu pintu pun yang ada, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu neraka dan tidak membuka satu pun pintu tersebut. Wa yunadi munadin minas sama' ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyerukan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai para pencari kebaikan, wahai para pengharap kebaikan, aqbil, sambutlah. Motivasi. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai para pencari keburukan, pengharap keburukan, kejelekan, hentikanlah. Seruan khusus dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ada motivasi yang diserukan oleh malaikat. Dan di akhir dari hadis tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi 'utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hamba yang dikehendakinya dari belenggu api neraka setiap malam. La ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan hadis ini sebagai salah satu hadis pokok yang membedakan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain, sehingga mereka menyatakan bahwa Ramadan bulan yang spesial. Sebab 5 hal tersebut tidak dikabarkan oleh Nabi SAW terjadi di bulan yang lain kecuali dalam hadis ini, yaitu Ramadan. Sekali lagi, kita menyegarkan ingatan kita bersama, halnya salat. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ada salat sunnah qabliyah, fardu, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya. Dan salah satu hikmah disyariatkannya salat sunnah qabliyah dan salat sunnah ba'diyah adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu itu. Demikian halnya dengan siyam. Sangat mungkin terjadi berbagai bentuk kekurangan siyam kita di bulan Ramadan, maka diberikan tools, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpuasalah di bulan Sya'ban dan berpuasalah di bulan Syawal untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Nabi SAW menyatakan, yaghfulu anhun nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ramadan adalah bulan yang bertabur kebaikan. Seandainya tidak ada dalil yang menyebutkan tentang keutamaan Ramadan kecuali dalam hadis tadi, cukup. Bagaimana mungkin kita membiarkan lewatnya sebuah bulan yang ternyata syaitan-syaitan durjananya dibelenggu, pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, diberikan seruan motivasi oleh malaikat, dan ada janji pembebasan belenggu, siksa, ancaman neraka dari hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya tidak ada keutamaan Ramadan kecuali hadis ini, cukup.
Cukup untuk bisa kita mengetahui berapa besar, seberapa hebat keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Belum lagi Ramadan merupakan bulan ampunan. Banyak ini hadisnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, yang disebutkan bulan apa ini? Ramadan, bukan bulan yang lain. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena dorongan iman dan mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Diriwayatkan dengan jalur yang berbeda oleh Al-Bukhari dan Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam, salatul lail di bulan Ramadan, bukan di bulan yang lain. Padahal sangat mungkin seorang hamba itu melakukan qiyam, salat tahajud, qiyamul lail di selain Ramadan, dan karena dorongan iman juga karena dorongan ihtisab. Namun specifically disebutkan dalam hadis ini, barang siapa yang melakukan qiyam, salatul lail di bulan Ramadan karena itu dorongan iman dan untuk mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak butuh ampunan Allah azza wa jalla? Kita banyak dosa. Tidak bijaksana kalau kita merasa bahwa kita, padahal Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya untukku. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini adalah karena amalan kita sehebat apapun akan jauh tidak berbanding, tidak sebanding dengan semua rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Banyaknya amal yang kita lakukan, sampai pun kalau semuanya adalah amal yang saleh, jika itu dibandingkan dengan limpahan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, itu sama sekali tidak sebanding. Kelalaian kita sangat banyak, dosa kita tercatat sangat banyak. Dan oleh sebab itu juga ini yang menjadikan ahlu sunnah wal jamaah berbeda dengan yang lain. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menilai seseorang berdasarkan satu amal tertentu, orang ini pasti surga. Sebagaimana orang yang berbeda juga disebabkan amal tertentu, ini orang ini di neraka. Tidak boleh. Kenapa? Yang pertama, karena kepastian masuk surga atau masuk nerakanya seorang hamba hanyalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala semata. Satu. Yang kedua, penilaian kita bukan penilaian yang selayaknya. Kita hanya menilai orang itu dari luar. Lantas bagaimana semestinya ahlu sunnah wal jamaah bersikap terhadap orang yang kita lihat dia melakukan kekeliruan? Dan bagaimana pula saat kita melihat ada orang berbuat baik? Kalau kita ahlu sunnah wal jamaah melihat kalau ada seseorang berbuat baik, narju lahul khair, kita hanya berharap bahwa dia mendapatkan kebaikan sebagai balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nakhafu minal musi', dan kita boleh mencemaskan, mengkhawatirkan nasib orang yang berbuat keburukan jika ia tidak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikhawatirkan dia mendapatkan ancaman siksa, sebagaimana kita juga boleh berharap setiap ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga mereka subhanallah ahlu sunnah wal jamaah di mana saja berada, sikapnya, akhlaknya, ucapannya, perbuatannya hikmah, lembut, baik. Dia selalu menjadi pembuka kebaikan buat orang lain.
Sampai pun kalau mereka berbuat keburukan, seseorang yang berada pada puncak akhlak mulia, dia justru akan membalas sebaliknya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Balaslah perbuatan buruk orang dengan perbuatan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Jika itu kita lakukan, yang semula diperkirakan kalau saya balas dengan keburukan diperkirakan akan terjadi permusuhan, tapi dengan pembalasan yang baik akan terjadi pertemanan yang dekat. Masa Ustaz dicoba? Allah subhanahu wa ta'ala tidak dusta dalam firman-Nya. Wa sadaqallahul azim. Wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Kalau dosa kita banyak, maka sambutlah Ramadan sebagai bulan yang membawa janji kebaikan, ampunan siang dan malam. Siangnya kita puasa, ada peluang ampunan. Malamnya kita qiyam, ada peluang ampunan. Maka sepanjang siang dan malam bulan Ramadan ada janji ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu dipersiapkan imanan wa ihtisaba. Hadirkan iman saat kita berpuasa, hadirkan iman saat kita qiyamul lail, dan hadirkan ihtisabul ajr, mengharap pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuplah mata, tutuplah telinga dari harapan-harapan yang lain. Berharaplah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan ini yang disebut ikhlas, dan ini pula yang lebih berat. Kalau sholatnya mungkin 11 rakaat, capek-capek. Tapi jangan sampai yang capek itu ternyata hilang begitu saja, tidak mendatangkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan tidak dihadirkannya keikhlasan dalam niat hati. Yang ketiga, ma'asyiral ikhwah, keberkahan yang ada pada bulan Ramadan, keberkahan yang tidak terhingga dengan bilangan apapun. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa maknanya keberkahan? Al-barakatu al-khairul katsir. Yang namanya keberkahan adalah kebaikan yang sangat banyak, tidak terhingga. Jadi kalau kebaikan itu berlimpah, maka itulah yang bermakna berkah. Ramadan adalah berkah. Izinkan kami untuk mengingatkan satu poin penting di sini yang perlu digarisbawahi. Sebagian orang masih keliru memahami bahwa keberkahan itu adalah pengeluaran yang lebih. Kok mejanya penuh di bulan Ramadan? Ramadan berkah, Ramadan berkah. Bisa ditanyakan kepada ibu-ibu, atau mungkin bapak-bapak juga sudah menyadarinya. Biasanya pengeluaran Ramadan itu lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit atau lebih banyak? Ususnya menjadi lebih panjang? Tidak ada. Al-khairul katsir yang dimaksud dengan makna keberkahan di sini tidak harus kuantitas. Zat makanan dan minumannya itu banyak. Pelajarilah apa yang dikonsumsi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sahur dan iftar beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri beliau untuk kalian keteladanan yang indah. Coba Ramadan kali ini diukur dengan ukuran yang semestinya. Apakah puasa itu menjadi lebih gampang dilaksanakan kalau sahurnya dengan makan piringannya segunung? Tidak.
Dan apakah puasa itu menjadi kuat kita lakukan? Kalau kita banyak tidur, tidak. Justru hikmah, rasa lemah, fisik lemes yang kita alami ketika berpuasa, itu adalah ujian kesabaran saat kita berpuasa. Dan hikmah lain yang disebutkan oleh para ulama dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan kita tahu bersama ini dalam serangkaian ayat surat Al-Baqarah 183, 184, 185. Di ayat 184 Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Ramadan kepada kita. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang padanya diturunkan Al-Quran. Ramadan, Lailatul Qadri khair. Lailatul Qadri, malam Al-Qadr itu lebih baik, bukan sama. Khairun, lebih baik. Min alfi syahr, dari 1000 bulan. Untuk bisa hidup 1000 bulan dibutuhkan lebih kurang 82 atau 83 tahun. Ada yang usianya 70? Hadirin, ada yang usianya 70? Atau bahkan mungkin 80. Untuk bisa sampai ke usia 80, panjang. Ini satu malam Allah sebutkan malam itu bukan sama, tapi khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Rugi kalau kita kehilangan malam tersebut. Yang terakhir, bahwa Ramadan adalah bulan berdoa. Ramadan adalah bulan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak mungkin ditolak. Kalau tidak ditolak berarti dikabulkan. Da'watul walid liwaladihi, doa orang tua bagi anaknya. Wa da'watus shaim, dan doanya orang yang tengah berpuasa. Wa da'watul musafir, dan doanya orang yang sedang safar. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abul Hasan bin Mahrawai dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani di 2 jalur dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Berdoalah yang banyak di bulan Ramadan. Pikir bahwa untuk jadi orang kaya dulu, tidak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, serangkaian ayat dari ayat 133 dan seterusnya, bahwa surga yang luasnya langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapa mereka? Sifat pertama yang Allah sebutkan adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Apa maknanya? Orang yang bertakwa adalah mereka yang berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Jadi tidak harus kita berinfak itu kalau sudah punya uang banyak baru berinfak. Justru disitulah latihan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berinfak dengan sekecil apapun yang kita bisa berikan. Wallahi, berinfak 5.000 rupiah misalnya, yang didasari atas keikhlasan dalam niat hati untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia sembunyikan nikmat tersebut, sedekah tersebut. Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Boleh jadi 5.000 tadi itulah yang menyelamatkan kita di kehidupan akhirat. Dan ketika seseorang mendermakan 5 juta, 50 juta, tapi ternyata hilang dari keikhlasan hati, hilang darinya ketulusan dalam niat, maka itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sepanjang Ramadan mengalir
lebih ringan daripada hembusan angin sekalipun. Kita kalau dihembus sama angin, angin itu berat apa ringan? Kalau angin itu berhembus, ringan. Kebaikan Nabi SAW di bulan Ramadan lebih ringan daripada angin yang berhembus. Kalau kita ingin mengambil keteladanan, ambillah keteladanan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai tazkir buat kita semua. Wallahu a'lamu bis-shawab wa huwa waliyut taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah? Tidak perlu ada tanya jawab? Baik. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, sementara kekeliruan dan kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Bila terdapat kekeliruan tersebut dalam penyampaian kali ini, maka buanglah kekeliruan itu, beralihlah kepada kebenaran yang digariskan dalam Al-Qur'an dan dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya. Wabillahi al-hidayatu wat taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.